Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang aljabar boolean. Sebelum memasuki materi, kita akan melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, aku Nail Izziharam dari NIM 024. Saya Ferry Saputra dari NIM akhir 003. Saya Nisa Rahmadani Putri Fairul dengan NIM terakhir 007. Saya Zaid Jidan dengan NIM akhir 020. Saya Rizal Hasan Pratama dari NIM akhir 021. Saya Duyan Alfa dari NIM akhir 033. Jadi di sini saya izin untuk menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi isi. Pertama-tama di sini ada urutan materi. Yang pertama ada definisi, penerapan di teknik elektro, materi isi, contoh soal, dan kesimpulan. Kita akan masuk pada definisi. Baik, definisi dari aljabar boolean sendiri yaitu sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan logika benar atau salah, atau yang biasa disebut sinyal digital 1 atau 0. Dalam dunia teknik elektro, terutama di bidang teknik elektronika digital, aljabar boolean digunakan untuk mengatur kerja rangkaian logika seperti gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, STOR, dan XNOR. Pada intinya, aljabar boolean sama dengan matematika yang mengatur cara kerja sinyal logika 1 atau on dan 0 atau off. Lanjut, kita akan membahas mengenai penerapannya di teknik elektro. Yang pertama, perancangan rangkaian logika digital. Digunakan untuk merancang rangkaian kombinasi logika seperti penjumlahan biner, decoder, dan multiplexer. Contoh, menentukan output lampu menyala hanya jika dua tombol ditekan bersamaan atau logika AND. Lalu yang kedua ada penyederhanaan rangkaian digital. Dengan aturan aljabar boolean, rangkaian yang rumit bisa disederhanakan agar lebih hemat komponen dan efisien. Lalu yang ketiga, perancangan sistem otomasi dan kontrol dipakai dalam sistem PLC untuk menentukan kondisi kerja mesin atau lampu otomatis berdasarkan input sensor. Lalu yang keempat, ada juga perancangan microcontroller dan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel minterm dan maxterm. Di sini ada X dan Y. Nah, nilai X dan Y ini sama 0 ya. X 0 dan Y 0. Untuk suku mintermnya itu X aksen dan Y aksen. Sedangkan untuk maxtermnya itu X dan Y tanpa aksen. Jadi untuk minterm itu yang beraksen itu nilainya 0. Sedangkan untuk maxterm itu yang tidak beraksen nilainya 0. Jadi untuk maxterm itu yang beraksen itu nilainya 1. Nah, di sini kenapa dapat M0, M1, M2 itu karena kita dari yang paling kanan ya, dari Y, itu tabel pertama itu yang sebaris ini, itu 1. Nah, ke kiri itu 2. Ntar ke kiri lagi itu 4. Di sini kita ambil contoh yang ketiga, X dikali Y aksen, itu sama dengan dapatnya M2 karena di sini eh, yang terisi true atau 1 itu di yang kedua ini. Untuk yang max term, ini plus ya. Kalau misalnya macam itu dikali. Ayo lanjut. Halo, permisi. Nah, di sini tadi kan hanya X dan Y, di sini ada X, Y, dan Z. Sebenarnya sama aja. Di sini masih yang untuk min term, itu yang beraksen nilainya itu 0. Sedangkan untuk max term, yang tidak beraksen nilainya 0. Nah, kalau tadi kan X dan Y aja, itu yang paling kanan itu nilainya 1. Terus yang kedua itu nilainya 2. Sini kan ada 3. Berarti yang ketiga itu nilainya 4. Jadi kita ambil contoh yang ini. Misalnya kita ambil contoh yang kenapa bisa dapat M5. Itu karena yang true itu ada di yang pertama dan ada yang ketiga. Tadi kan yang pertama nilainya 1. Itu 1 ditambah yang ketiga nilainya 4. Jadinya 5. Dapat M5. Itu juga berlaku buat terus-terusnya ya. Baik, izin melanjutkan ya. Untuk bentuk kanonik dari aljabar boolean atau dalam kurung sum of product dan product of sum. Untuk
SOP mengambil min term dari setiap fungsi yang bernilai 1. Lalu untuk POS mengambil max term dari setiap fungsi yang bernilai 0. Min term adalah hasil kali literal lengkap. Contohnya X aksen, Z aksen, dan Z. Untuk max term hasil jumlah literal lengkap. Contoh X ditambah Z aksen ditambah Z. Hubungan min term sama dengan max term. Contoh sigma 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan pi 0 dikali 2 dikali 3. Bisa next. Baik, ini untuk contoh soal menyatakan fungsi dalam bentuk kanonik. Tentukan bentuk SOP dan POS berdasarkan tabel tersebut. Baik, next Kak. Bisa next. Oke, untuk SOP fungsi yang menghasilkan nilai 1 ada pada tabel 001, 100, dan 111. Bentuk kanoniknya adalah F dalam kurung X, Y, dan Z. Sama dengan X aksen, Z aksen, dan Z. Plus X, Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z. Bentuk lainnya adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 1 ditambah 4 ditambah 7. Lalu untuk POS fungsi yang menghasilkan nilai 0 ada pada tabel 000, 010, 011, 101, 110. Bentuk kanoniknya adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, Z, X ditambah Y ditambah Z, lalu X ditambah Y aksen ditambah Z, X ditambah Y aksen ditambah Z aksen, lalu X aksen ditambah Y ditambah Z aksen, lalu X aksen Y aksen ditambah Z. Dalam bentuk lainnya adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan max term 0, max term 2, max term 3, max term 5, dan max term 6 sama dengan pi 0 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 6. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab menyatakan persamaan fungsi boolean dalam bentuk kanonik atau SOP dan POS. Saat ini kita disajikan soal nyatakan fungsi X, Y, Z sama dengan X ditambah Y komplement Z dalam bentuk kanonik. Next. Untuk yang SOP, langkah pertama, kita lengkapi dulu literal dari tiap-tiap suku. Suku yang pertama adalah suku X, yaitu X kita kalikan dengan Y plus Y komplement, karena suku X tidak memiliki nilai Y. Lanjutkan ini dikalikan, X dikali Y menghasilkan XY. X dikalikan Y komplement menjadi XY komplement. Lalu XY plus XY komplement dikalikan dengan Z plus Z komplement, karena tidak memiliki nilai Z di dalamnya. XY dikali Z plus Z komplement menjadi XYZ plus XYZ komplement. Lalu XY komplement dikali Z plus Z komplement menjadi XY komplement Z plus XY komplement Z komplement. Selanjutnya untuk suku yang kedua tadi ada Y komplement Z, kita kalikan dengan X plus X komplement karena tidak memiliki nilai X di dalamnya. Menjadi XY komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Lalu kita gabungkan kedua suku menjadi satu. X ditambah Y komplement Z sama dengan XYZ plus XYZ komplement plus XY komplement Z plus XY komplement Z komplement plus XY komplement Z plus X komplement Y komplement Z. Pada tahap ini, karena terdapat suku yang sama, yaitu suku XY komplement Z, karena dia memiliki dua yang sama gini kan, jadi kita hilangkan satu dan menjadi X komplement Y komplement Z plus XY komplement Z komplement plus XY komplement Z plus XYZ komplement plus XYZ, karena tadi sudah dihilangkan satu yang XY komplement Z-nya. Atau dapat disebut juga fungsi XYZ sama dengan M1 plus M4
plus M5 plus M6 plus M7 sama dengan sigma 14567. Nilai M maksud dari M di sini adalah lanjut. Untuk yang POS, fungsi X, Y, Z sama dengan X plus Y komplement Z. Kita akan ubah, kita jadikan dua seperti ini, X plus komplement dan X plus Z. Lalu kita lengkapi literal dari tiap-tiap suku. Untuk literal suku X plus Y komplement, kita jadikan seperti ini. Kita tambahkan dengan Z, Z komplement menjadi X plus Y komplement plus Z dan X plus Y komplement plus Z komplement. Lalu untuk suku X plus Z, kita tambah dengan Y, Y komplement karena tidak punya nilai Y yang di dalamnya, sama seperti yang tadi yang di atasnya tidak punya nilai Z di atasnya, menjadi X plus Y plus Z dan X plus Y komplement plus Z. Lalu kita gabungkan kedua suku menjadi X plus Y komplement plus Z, X plus Y komplement plus Z komplement, X plus Y plus Z, X plus Y komplement plus Z. Lalu kita hilangkan nilai yang punya nilai yang sama, yaitu X plus Y komplement plus Z. Kita hilangkan satu karena ini ada yang sama kan ya, ada dua yang sama. Jadinya X plus Y plus Z, X plus Y komplement plus Z, X plus Y komplement plus Z komplement, atau fungsi X, Y, Z sama dengan M0, M2, M3 sama dengan ini simbol ini nggak tahu namanya 023. Ya, M yang besar ini artinya max term. Lanjut. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bahwa fungsi boolean tidak hanya bisa ditulis dalam bentuk persamaan, tetapi juga bisa digambarkan dalam bentuk rangkaian logika. Rangkaian logika tersusun dari gerbang logika dasar yaitu AND, OR, dan NOT. Gerbang N menghasilkan nilai benar jika semua input bernilai benar. Secara boolean ditulis sebagai X kali Y. Memiliki dua masukan. Lalu selanjutnya ada gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan nilai benar jika salah satu input bernilai benar. Memiliki dua masukan, keluarannya ditulis sebagai X plus Y. Lalu ada gerbang NOT atau inverter. Berfungsi untuk membalikan nilai input. Jadi kalau inputnya ditulis X atau 1, hasilnya menjadi X aksen atau 0. Ketiga gerbang ini adalah dasar dari semua rangkaian logika digital. Dengan menggabungkan gerbang AND, OR, dan NOT, kita bisa membentuk fungsi boolean yang lebih kompleks, seperti exclusive OR atau exclusive NOR, yang digunakan di berbagai sistem elektronik dan komputer. Setelah kita mengenal tiga gerbang logika dasar yaitu AND, OR, dan NOT, selanjutnya ada gerbang logika turunan. Gerbang logika turunan ini dibentuk dari kombinasi gerbang dasar dan memiliki fungsi yang lebih kompleks. Yang pertama ada gerbang NAND, yaitu merupakan gabungan dari AND dan NOT. Hasilnya kebalikan dari gerbang AND. Secara boolean ditulis X kali Y aksen. Selanjutnya ada gerbang NOR, adalah gabungan dari OR dan NOT. Hasilnya kebalikan dari OR ditulis X plus Y aksen. Yang terakhir ada eksklusif. Selanjutnya ada eksklusif OR, menghasilkan nilai benar jika kedua input berbeda. Ditulis X eksklusif Y. Lalu yang terakhir ada gerbang eksklusif NOR, yaitu kebalikan dari eksklusif OR. Hasilnya benar jika kedua input sama. Memiliki dua masukan yaitu A dan B, lalu keluarannya Y.
Semua gerbang ini banyak digunakan dalam sistem logika digital seperti rangkaian komputer. Wes paten nih, paten. Lalu lanjut menyatakan fungsi ke dalam rangkaian logika. Berikut adalah contoh fungsinya, yaitu F dalam kurung X, Y, Z dalam tutup kurung sama dengan XY tambah X komplement Y. Lanjut. Untuk cara melakukannya terdapat 3 cara. Yang pertama, cara pertama, terdapat variabel X dan Y yang melewati gerbang N dan menghasilkan XY. Lalu untuk yang kedua, terdapat variabel XY dan dalam X-nya terdapat gerbang NOT yang membuatnya menjadi komplement. Lalu dari X komplement Y-nya melewati gerbang N yang membuat menjadi X komplement Y. Lalu dari kedua hasil variabel di atas menjadi melewati gerbang OR yang menghasilkan XY sama dengan X komplement Y. Lalu untuk cara kedua, terdapat 2 variabel, yaitu X dan Y. Untuk X-nya melewati dari atas dan melewati dari gerbang bawah. Untuk Y juga sama, yaitu melewati dari gerbang atas dan gerbang bawah dan menghasilkan fungsi yang sama, yaitu XY tambah X komplement Y. Lalu cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga, terdapat variabel 2, X dan Y, dan hasilnya, dan caranya juga sama, yaitu X dan Y melewati melewati gerbang N, dan X-nya melewati gerbang NOT yang membuat menjadi komplement, lalu X komplement dan variabel Y melewati gerbang NOT menjadi X komplement Y, lalu keduanya melewati gerbang OR yang membuat menjadi variabel fungsi yang sama, yaitu XY tambah X komplement Y. Cukup. Baik, dari materi di atas bisa disimpulkan bahwa minterm dan maxterm adalah blok bangunan fundamental untuk menyusun fungsi boolean dalam bentuk standar yang disebut bentuk kanonik. Ada 2 jenis bentuk kanonik. Yang pertama, sum of products atau SOP, yang merupakan penjumlahan minterm, dan product of sums atau yang disebut POS, yang merupakan perkalian maxterm. Setiap fungsi boolean dapat direpresentasikan dalam bentuk SOP maupun POS, dan kita dapat melakukan konversi di antara keduanya. Fungsi boolean dapat diimplementasikan secara fisik menjadi rangkaian logika dengan menggunakan kombinasi gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, dan juga turunannya. Baik, presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, aljabar boolean. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.